Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ranti Hermawati dalam channel Ranti Story. Di video ini kita akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya terkait penyusutan aktiva tetap. Kita masuk ke metode yang keempat, yaitu metode satuan hasil produksi. Nah, metode ini juga merupakan salah satu cara untuk menghitung berapa sih besarnya beban depresiasi untuk sebuah aktiva dalam setiap tahunnya. Untuk metode satuan hasil produksi tersebut, penerapannya adalah dengan menghitung beban depresiasi itu berdasarkan pada jumlah satuan produksi atau satuan unit yang bisa diproduksi pada tahun yang bersangkutan dikalikan dengan tarif depresiasinya berapa. Jadi untuk menghitung besarnya beban depresiasi dengan metode ini harus menggunakan dua rumus, yaitu kita harus tahu dulu berapa tarif depresiasi untuk satu unit produknya, kemudian menghitung beban depresiasi, yaitu dengan mengkalikan total unit yang bisa diproduksi dengan tarif per unitnya berapa, seperti itu. Nah, langsung saja ke soal. Misalkan di sini sebuah mesin diperoleh dengan harga 130 juta. Dalam masa penggunaannya, mesin ditaksir dapat menghasilkan 200.000 unit produk dan taksiran nilai residunya adalah 10 juta. Jika diketahui jumlah produk yang dapat dihasilkan adalah sebagai berikut, misalkan tahun 2014 mesin tersebut mampu menghasilkan produk sebanyak 38.000 unit, tahun 2015 45.000 unit, tahun 2016 47.000 unit, tahun 2017 40.000 unit, dan tahun 2018 misalkan dapat memproduksi 30.000 unit, maka berapa besarnya beban depresiasi untuk setiap tahun jika kita menggunakan metode satuan hasil produksi. Nah, untuk menghitung beban depresiasi kita harus hitung dulu tarif depresiasinya. Rumus untuk menghitung tarif depresiasi per unit produk yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi taksiran jumlah satuan produk yang dapat dihasilkan, kemudian beban depresiasinya. Setelah kita tahu berapa tarifnya, lalu kita tinggal dikalikan saja dengan jumlah produk yang dihasilkan untuk tahun tersebut berapa unit, seperti itu. Nah, kita langsung coba kerjakan saja. Nah, kita hitung dulu tarif depresiasinya berdasarkan soal tadi. Harga perolehannya adalah 130 juta dikurangi nilai residu 10 juta dibagi taksiran jumlah produk yang bisa dihasilkan adalah 200.000. Nah, ini. Maka hasilnya adalah Rp600 per unit produk. Jadi tarif depresiasinya adalah sebesar Rp600 per unit. Nah, lalu kita hitung beban depresiasi untuk setiap tahunnya. Kita langsung susun saja di dalam tabel depresiasi supaya lebih mudah. Saya sudah sediakan. Nah, untuk tabel depresiasinya tersebut masih sama seperti yang metode yang lainnya, yaitu menunjukkan informasi terkait jenis aktivanya apa, metodenya apa, kapasitas produk, kapasitas unit yang bisa dihasilkannya berapa, kemudian tarif per unitnya berapa. Nah, di bagian bawahnya ada bagian kolom tahun, kapasitas yang bisa dicapai dalam satuan unit, kemudian beban depresiasinya berapa, akumulasi depresiasinya berapa, harga bukunya berapa. Nah, tadi karena di soal kita di sini tahun 2014 mulainya sampai 2018, kita masukkan di kolom tahun. Kemudian masukkan informasi terkait kapasitas yang bisa dicapainya berapa unit tahun 2014, yaitu 38.000, 2015 45.000, 2016 47.000, 2017 40.000 unit, 2018 30.000 unit. Nah, lalu kita tinggal menghitung beban depresiasinya berdasarkan rumus tadi.
jumlah produk yang dihasilkan dikali dengan tarif. Nah, jadi di sini 38.000 dikali tarifnya berapa? Tadi tarifnya adalah Rp600, dikali 600, hasilnya adalah 22.800.000. Nah, kemudian pindahkan ke sebelah kolom akumulasi. Akumulasi depresiasi sampai dengan tahun yang bersangkutan berapa? Karena ini tahun pertama, jadi masih tetap akumulasinya 22.800.000. Dan untuk harga bukunya, nah ini diisi dengan cara harga perolehan dikurangi akumulasi sampai dengan tahun tersebut berapa. Karena tadi harga perolehannya 130 juta dikurangi akumulasi 22.800.000, maka hasilnya tinggal 107.200.000 rupiah. Nah, seperti itu. Masuk tahun yang kedua juga sama, 45.000 unit dikali tarifnya 600, hasilnya adalah 27 juta. Maka akumulasi sampai dengan tahun yang kedua kita tambahkan 22.800 ditambah 27 juta, hasilnya adalah 49.800. Nah, harga bukunya yang tadinya 107.200 dikurangi lagi 27 juta, jadi tinggal 80.200. Cara mengisi akumulasi dan harga buku sama seperti metode yang sebelumnya. Nah, kita lanjutkan sampai tahun 2018. Oke, di sini saya sudah selesai sampai tahun yang terakhir 2018. Di sini di kolom akumulasi menunjukkan angka 120 juta. Jadi sampai dengan tahun 2018 total akumulasi depresiasi untuk aktiva mesin tersebut mencapai 120 juta, sehingga harga bukunya di tahun yang terakhir tinggal 10 juta, yang mana ini merupakan nilai residu dari aktiva itu sendiri. Sekian penjelasan mengenai penyusutan aktiva tetap dengan metode satuan hasil produksi. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.